Apa lagi yang udah acak-acak? Hah? Ini? Hah? Iya. Oh, ini orang Oh, ini dia nih. Kalian ngapain acak-acak rumahku? Aku gak ada salah rumahku diacak-acak sama kalian. Oh ya. Mau kalian apa sih? Katanya Zizi kamu mau pulang besok ya, biar aku percepat sekarang. Hah? Sekarang kamu pergi. Aja nih. Ya? Nih, bawa. Maksud kalian apa sih? Maksud kamu apa, Fit? Hah? Bila semua yang terindah yang ada di Duh, kursi juga udah gak layak buat dipakai. Ternyata jauh lebih tenang tinggal di kampung terpencil seperti ini. Ya walaupun ada beberapa orang yang suka usil karena ya hidup aku susah. Tapi kan ini udah hari terakhir aku buat tinggal di rumah ini. Aku juga bingung sekarang. Padahal aku lebih suka hidup seperti ini. Tapi kan aku juga ada keluarga yang harus aku bahagiakan, orang tua juga. Ya walaupun sekarang aku masih belum ada istri, karena ini juga udah hari terakhir aku ada di sini. Apa mending sekarang aku jalan-jalan dulu ya, keliling kampung. Aku sekalian cari sayuran di sawah atau di sungai buat perbekalan aku makan nanti. Karena ini udah jadi kebiasaan buat aku. Enak banget hidup di kampung seperti ini. Jadi sayur gak usah beli, tinggal cari aja. Karena tanamannya juga subur di sini. Cuman yang jadi kekurangan ada sebagian warga atau sebagian orang yang sikapnya kurang ajar, nggak punya etika sama orang susah. Apa mending lebih baik aku kasih pelajaran ya sama mereka. Karena kalau dibiarin mereka merasa sok berkuasa di sini. Padahal mereka siapa sih? Ya, tapi kan balik ke niatan awal aku pengen jadi orang yang sabar, dan memang keputusanku udah seperti ini. Hidup susah, ya mau gimana lagi, segala risiko harus aku tanggung, dan aku gak bisa ngandelin siapa-siapa sekarang. Semua masalah harus aku atasi sendiri, ya walaupun hidupku udah begini. Ya udah deh, daripada aku di sini, lebih baik aku pergi buat cari sayur dulu. Nanti aku tinggal masak sendiri deh. Ntar deh, aku mending tutup pintu dulu. Takutnya kalau misalkan nggak ditutup pintunya, malah ada orang yang musil itu buat ngacak-ngacak tempatku lagi. Kan kemarin dia udah ngacak-ngacak dan udah ngeberantakin tempat tinggal aku. Tapi aku yakin ya, firasat aku dia bakalan ngancurin lagi tempat aku ini. Tapi ya udahlah, aku harus sabar. Mending aku tutup pintu dulu. Jadi sekarang aku langsung jalan aja deh. Mana cuacanya lagi panas banget. Yang Kenapa? nyuci di sana aja ya. Kayaknya temannya tentu tuh di sana ada tempat cuci kok, enak. Ya udah. Oh iya Sen, habis kamu nyuci ya, kita langsung ke rumahnya Bagas lagi ya. Aku gak seneng sama dia. Dia pendatang ke desa kita, udah sok mau nyeramahin kita. Dan yang paling aku gak seneng, tetangga-tetangga kita itu lebih muji Bagas daripada kita. Iya bener. Selama ada si Bagas di desa ini,
Di desa ini jadi gak tentram. Aku benci juga sama si Bagas. Bisa-bisanya ya dia itu selalu aja cari keributan. Ya pokoknya gimana caranya ya, kita harus mengusir Bagas itu secepatnya dari desa ini supaya orang-orang gak lagi menjauhi kita. Sebelum Bagas datang ke sini ya, tetangga-tetangga kita itu lebih menghormati kita ya, lebih menghargai kita. Tapi semenjak dia itu datang, dia tuh sok alim, sok baik. Iya, warga-warga sini malah respect sama sikap dia. Sok baik aja dia. Gimana kalau misalkan nanti aku mau ajak Mbak Zizi aja? Dia kan baru-baru ini kan lagi tengkar sama si Bagas. Pasti dia benci juga sama si Bagas. Pas banget tuh ya, lebih banyak orang lebih baik, tau enggak? Biar tangga-tangga kita itu tahu kalau Bagas itu sok alim. Hah? Iya, bener banget sayang. Yaudah yuk, kita langsung cuci aja soalnya cucian aku masih banyak nih. Udah, Yaudah yuk. jangan lama-lama ya. Iya. Tapi yang bersih loh. Iya. Hah? Sayang, kalian kamu mandi sini gak apa-apa? Duh. Janganlah mandi di kamar mandi aja. Ya. Cepetan. Jangan lama-lama loh ya. Iya, iya. Masa aku mau bantuin? Gak usah ya. Ya nggak usah, kamu di situ aja. Udah hati-hati. Kayaknya banter loh. Iya. Sayang, aku sebenarnya gak tega ngelihat kamu seperti ini ya. Aku bantuin nggak? Hah? Nggak usah. Aku ingat waktu kita masih pengantin baru gitu loh sayang. Begitu, kamu masih keinget itu. Ya iyalah, kan dulu pas waktu kita pengantin baru selalu berduaan, meskipun nyuci kek apa kek. Aku jadi pengen deh. Terus? Gak apa-apa kan? Ya. Nggak apa-apa, ya kita orang ini kita berdua kok. Ya, jadi boleh dong. Boleh apa sih? Masa kamu nggak ngerti sih sayang? Ya, coba kamu ngomong yang jelas. Ya aku pengen sayang. Boleh nggak? Ya boleh, katanya tapi nanti kita mau ke si Bagas. Udahlah, habis ini ya kamu ikut aku aja dulu ke kamar. Habis itu kita ke Bagas. Gimana? Aduh, mana aku banyak urusan lagi hari ini. Udahlah, tinggalin aja urusan kamu dulu bentar. Udahlah, jangan ganggu aku dulu. Ini aku masih lagi nyuci nih. Udah, Kalau kamu mau bantuin ya silakan. aku bantuin ya. Jangan dong. Betan. Ya udah, aku nyucinya cepet cepetin aja sama aku. Biar kita cepet balik. Udah. Udahlah sayang, jangan bersih-bersih. Bang miskin. Ada apa lagi sih Mbak? Gimana? Udah lihat belum keadaan rumah kamu sekarang? Udah makin bagus kan? Aku udah tahu kok kamu yang ngecek-ngecek rumahku kemarin kan. Ya syukur deh kalau kamu tahu. Asal kamu tahu ya, orang-orang di desa ini udah pada nggak suka sama kamu. Dan apalagi keadaan kamu di sini tuh bukan orang kaya. Ya kalau misalnya kamu tuh orang kaya, kamu tuh masih bisa bermanfaat sama orang di desa di sini. Tapi kalau kamu dengan keadaan kamu yang kayak gini ya buat apa? Cuma nyusah-nyusahin aja tau nggak? Jadi mending menurut aku kamu tuh angkat kaki dari desa ini tau nggak? Kamu minta aku angkat kaki dari desa ini, emang yang punya desa itu kamu? Hah? Harusnya kamu menunjukkan dong. Percuma tampilan kamu lebih rapi dari orang-orang yang lain, tapi sikap kamu begini. Harusnya kamu tunjukin kalau misalkan warga di sini tuh ramah-ramah. Tapi dengan adanya kamu dan juga teman-teman kamu yang suka bikin rusuh itu, yang rencana mau bikin aku gak kerasan di sini, ya orang lain bakalan berpikiran kalau
orang-orang desa ini tuh nggak benar semua kayak kamu, Mbak. Alah, itu kan cuma pemikiran kamu aja. Lagian, cara pandangnya kamu itu sama sekali nggak berpengaruh buat orang-orang di sini, tau nggak? Terutama aku. Kecuali kalau misalnya kamu tuh orang berpengaruh dan bisa mengangkat derajatnya aku, atau bisa bermanfaat untuk aku ya. Mbak, gini baru ya. dong. Gini lah ya. ini kamu cuma apa sih? Saya juga heran kenapa pemikirannya Mbak begini, apa kurang pendidikan atau gimana, saya juga gak paham, Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak pengen enak hidupnya, ya Mbak kerja dong, Mbak kan masih muda. Jangan berharap bantuan dari orang lain, masih muda kok udah berharap bantuan dari orang lain. Kalau saya jadi Mbak, saya bakalan malu 7 turunan karena mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mbak, hidup seneng tuh emang harus kerja keras, Mbak. Pengen hidup mewah juga harus butuh kerja keras. Kalau cuman kerjaannya pengen dapat bantuan sama seperti yang Mbak omongin dari tadi, rasanya sangat memalukan. Apalagi masih muda, Mbak. Kecuali Mbak udah gak bisa kerja atau Mbak udah sepuh, gak bisa ngapa-ngapain, boleh minta bantuan sama orang lain. Cuman kalau dalam keadaan Mbak yang seperti ini, mengharap bantuan dari orang lain, malu-maluin. Ingat Mbak, tenaganya masih banyak, tahu nggak? Aduh, panas deh telinga aku dengerin ceramahan dari orang sok kayak kamu. Udah orang nggak punya, orang miskin. Ya iya, mending kalau kamu misalnya orang kaya. Nah ini, kamu orang punya aja enggak. Buat kehidupan kamu aja, kamu masih mikir-mikir. Gini ya. Terus kamu sok-sokan bilang aku tuh malu. Ngapain juga aku malu? Yang harusnya malu di sini itu kamu, tau nggak? Kamu, dengar nggak? Gini ya Mbak, Mbak ini perempuan. Kok sikapnya kasar banget sih? Mbak, setahu saya orang yang tinggal di desa terpencil seperti ini atau di kampung terpencil seperti ini itu orangnya ramah-ramah. Bahkan dari segi etika, dari cara dia berbicara harusnya itu sejuk buat didengerin. Tapi mohon maaf karena dari tadi saya juga dengerin omongannya Mbak kurang enak didengar. Ya nggak sesuai lah dengan apa yang saya bayangkan. Padahal saya pengen hidup di desa terpencil seperti ini, di kampung terpencil seperti ini. Saya pengen hidup tenang, pengen nggak diganggu sama orang, nggak diganggu soal kerjaan juga. Tapi yang ada malah tambah begini. Kalau suasananya sih enak, cuman oknum-oknum seperti Mbak yang bikin nggak enak tinggal di desa ini. Jadi sangat disayangkan. Harusnya di desa seperti ini juga bisa banyak orang yang berkunjung karena desanya masih asri. Tapi kalau orang-orangnya semua seperti Mbak, waduh, desa ini. Udah deh, nggak usah kebanyakan nyerocosin yang aku kasih tahu. Kalau kamu pengen dihargai, dijunjung tinggi, terus nggak diganggu di kampung ini, ya kamu tuh yang pertama harus jadi orang kaya, atau enggak? Karena kalau misalnya kamu jadi orang kaya, kamu bisa bagi-bagi sesuatu yang kamu punya sama orang-orang kampung sini. Dan yang pasti kalau kamu udah terbiasa bagi-bagi, orang kampung sini bakal segan sama kamu. Dan gak akan ada yang ganggu kamu. Aku jamin itu. Nah kalau misalnya keadaannya kamu kayak gini, terus kamu berharap di sini kamu dihormatin gitu, kamu itu ngimpi, tau nggak? Ya itu hanya mitos. Di desa terpencil itu malah lebih parah. Ya, aku kasih tahu ya Mbak sama kamu. Kalau dihargai, butuh dihargai itu harus memberi sama orang lain dan harus hambur-hamburkan uang. Saya gak sepakat. Saya sudah pernah melakukan itu Mbak. Dan saya juga mau ngasih tahu sama Mbak siapa sih namanya? Mbak Zizi ya. Namanya sih bagus, tapi gak sesuai sama sikapnya. Mbak, saya kasih tahu sama Mbak ini. Kalaupun saya mau melakukan hal seperti itu, bukan gak bisa Mbak. Bisa, bukan saya mau menyombongkan diri. Tapi saya pengen hidup yang berbeda. Jangan karena saya hidup susah, saya gak mau dihargai. Dan menghargai orang gak perlu kita melihat jabatannya apa, melihat ekonominya itu bagus apa enggak. Itu gak perlu Mbak. Kita menghargai sebagai sesama manusia, bukan menghargai sesama jabatan yang tinggi. Bukan Mbak. Mbak salah paham masalah begituan. Atau jangan-jangan Mbak gak pernah di sekolah ini ya Mbak sama orang tuanya Mbak. Kamu tuh jangan asal ngomong ya. Saya bukan asal ngomong, tapi saya melihat fakta yang sudah Mbak tunjukkan sama saya. Aduh, yang di sini itu faktanya kalau kamu itu nggak perlu ngasih aku omongan ocehan yang nggak jelas kayak gitu. Oke Mbak, saya paham. Mbak gak butuh ocehan dari saya. Mbak butuh uang kan dari saya. Mbak gak sekalian ganti baju Mbak jadi pengemis terus minta-minta sama orang lain. Kamu tuh jangan kurang ajar ya mulutnya. Saya kan ngomong sesuai dengan permintaan Mbak. Daripada Mbak cuma begini. Kamu tuh kebanyakan ngomong. Lihat nih, yang telepon aku itu orang-orang penting tuh. Kamu lihat kan? DPR. Aduh,
sangat ampun, disayangkan ya. banget sih aku lagi ngobrol sama orang nggak penting kayak gini. Ya kalau misalkan Mbak gak butuh ngobrol dengan orang seperti saya, yaudah saya bakalan pergi dan saya mau ngasih tahu sama Mbak ya. Ngasih tahu apa lagi? Kamu tuh buang-buang waktu aku aja dari tadi, tahu nggak? Jadi ini mungkin kabar gembira buat Mbak, tapi Mbak juga bakalan menyesal seumur hidup karena Mbak udah menghina orang susah seperti saya, Mbak. Jadi begini, saya juga hari terakhir kok bakalan di sini, Mbak. Oh iya bagus dong, biar kamu tuh nggak apa ya, jadi kelihatan mata tuh biar nggak ada kamu tuh jadi bersih gitu. Iya, tapi saya juga bangga karena udah hidup di desa terpencil ini juga cukup lama. Dan saya juga tahan buat menghadapi orang seperti Mbak. Karena orang selain Mbak dan juga dua orang teman Mbak itu yang lain ramah-ramah. Jadi pesan saya sama Mbak, berhenti bersikap seperti itu Mbak. Nanti kalau Mbak udah meninggal ini Mbak, nggak ada yang bakalan bawain ke kuburan. Ingat. Ih, kamu kurang ajar banget ya. Dia berani nyumpahin aku meninggal segala lagi. Ya ampun, kurang ajar banget sih warga baru itu. Gak bisa dibiarin ya. Pokoknya aku harus cari Mas David sama si Intan. Biar nanti aku ajak dia lagi buat ngecek-ngecek rumahnya. Kurang ajar banget sih. Tapi ini juga ada kabar gembira sih. Aku harus ngasih kabar gembira ini sama Mas David dan Intan. Karena kalau warga baru itu udah pindah dari sini, jadi warga di sini bakal segan lagi sama aku dan Intan. Dan aku nggak perlu susah-susah lagi buat mikirin cara nyingkirin dia. Yang terpenting sekarang, karena dia bilang hari ini hari terakhir dia di kampung ini, berarti aku harus ngajak Intan sama Mas David buat ngerjain dia habis-habisan. Biar dia itu trauma dan gak akan pernah mau lagi balik ke kampung ini. Ya pokoknya itu harus segera aku lakukan. Pokoknya aku ke Mas David sama Mas Intan aja deh. Aduh. Sayang, kan dong, gue udah gak sabar nih. Iya. Sabar. Ini Cici ada di sini. Cici, kamu udah di mana? Tahu nggak sih? Kalian berdua itu aku mau cerita ya. Tadi itu Cerita aku apa? ketemu sama penduduk baru itu loh. Siapa? Si Bagas itu. Iya, ya ampun penduduk kampung yang baru yang sok-sokan itu, tau nggak sih yang kita habis acak-acak rumahnya itu loh. Oh, sebenarnya sih aku udah nyuci dari sungai nih. Sebenarnya aku sama Mas David sih mau ke sana, mau ke dia. Dan aku rencananya mau kamu, ya enggak sayang? Iya, Kebetulan banget dong kita ketemu. Aku tadi itu baru aja ketemu, tau nggak, di jalan, nggak sengaja. Dan kalian tahu nggak, dia itu sampai ngatain aku gini, awas aja kalau nanti sampai meninggal jalan ke kuburan sendirian. Berani-beraninya coba dia ngomong gitu. Itu udah kebangetan. Berarti secara tidak langsung dia tuh nyumpahin kamu sih. Nah, Tahu nggak? itulah. Aku tuh jengkel banget tau nggak sama si Bagas itu. sebenarnya aku juga gak suka ya sama dia. Karena orang-orang desa sini malah respect sama sikap dia. Padahal sok-sok baik aja dia sama warga sini. Dan aku pengen ya dia itu secepatnya pergi dari sini. Oh, ngomong-ngomong nih ya, aku kesini juga bawa kabar gembira tau nggak buat kalian. Kabar apa? Jadi tadi dia itu sempat bilang sama aku kalau katanya hari ini dia itu hari terakhir tinggal di kampung ini tau nggak. Dan aku tuh punya rencana. Gimana kalau misalnya nih kita buat hari terakhir dia tinggal di kampung ini, kita buat hari paling yang nggak akan pernah mau dia ulang. Karena kan kalau misalnya nih kita ngasih kenangan yang buruk, otomatis dia nggak akan mungkin dong kembali lagi ke kampung ini, ya kan? Bener banget. Rencana kamu apa emang? Hah? Ya udah, gimana nih? Kalau misalnya kita acak-acak lagi aja rumahnya, tapi lebih parah daripada yang kemarin. Ya udah, aku juga gedek banget sama dia, ya. Aku bakal bikin dia menangis sampai dia itu sangat menyesal datang ke desa ini. Iya. Ya. Yang sekiranya itu Bagas itu mohon-mohon sama kita berdua, sama kita bertiga. Karena aku benar-benar benci banget ya sama orang itu. Sebenarnya sih aku punya ide aja sih. Apa tuh? Kita bisa fitnah si Bagas, tapi pasti orang-orang sini gak bakalan percaya. Karena orang-orang sini udah terlanjur suka banget sama sikap dia. Nah itu tuh yang paling aku gak suka. Semenjak kehadirannya Bagas itu, orang-orang itu udah gak suka lagi sama kita, iya kan? Malah terkesan
lebih seenaknya semenjak ada warga baru itu. Ya udah, mendingan kita bakar aja sekalian rumahnya. Hah? Ya jangan dong Mas, kalau bakar itu itu tuh terlalu berisiko, tau nggak? Aku nggak mau ya sampai masuk penjara dan berurusan sama polisi. Ya jangan sampai separah itulah. Aku takut tahu. Masa iya sih kita sampai bakar rumahnya? Ya udah deh ya, aku pasrahkan sama kalian berdua. Mau diapain itu laki-laki ya, terserah kalian. Mau dijambak ya, mau ditendang, terserah ya. Aku ada di belakang kalian buat ngeliatin doang. Ya kok malah kamu liatin doang sih Mas? Harusnya tuh kamu bantuin kita, bukan malah ngeliatin kita. Gimana sih Mas? Katanya kamu emang bener-bener benci sama orang itu. Sayang, aku kan pengen lihat kalian berdua berantem sama dia. Nggak apa-apa lah sekali-kali. Tapi saya sih Tan, laki kamu nih kok kayak gini sih? Bukannya bantuin, mungkin cuma ngeliatin doang. Mungkin kamu sekarang lagi kasihan ya sama dia. Bisa jadi tuh. Apain aku kasihan, Aku gak suka, tau nggak sayang? Mana mungkin aku bakal kasihan sama laki-laki yang udah bikin satu desa ini suka sama dia, dan tidak hormat lagi sama kita, Ya enggak lah. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita langsung sana aja. Ya udah yuk, kalau gitu kalian jalan kaki ya? Iya. Ya udah deh, aku Kan rumah aku deket sini doang. Ya udah, Ayo. Ini rumahnya nih, kayaknya gak ada orangnya. Pas banget nih ya, buat kita acak-acak. Coba lihat nih, nih, ya. Apa-apa lah, kita acak-acak nih. Apalagi nih, mumpung gak ada orangnya, tau nggak? Katanya kamu mau ngacak-ngacak ini rumah, tapi kenapa kamu diem? Iya kan udah ada Mas David. Ya Enak udah, kita kan aja, perempuan, aku doang. ya tangan kita itu nggak kotor. Ngomong-ngomong, kamu ketemu di mana tadi? Nah, tadi itu aku ketemu di jalan dekat sungai itu. Terus dia tuh dengan sombongnya dan dengan bangganya ngomong kalau misalnya dia itu ya kayak sosok gak butuh kayak orang-orang kayak kita, tau nggak? Dia nggak bilang mau kemana? Nggak bilang, dia tuh cuma bilang kalau hari ini pokoknya dia tuh hari terakhir, tau nggak? Makanya tadi tuh aku gedeg banget sama dia tuh. Ya udah, mumpung orangnya masih belum ada, apalagi yang udah acak-acak, ini, Iya. oh ini Oh orangnya udah ini datang. dia nih. Kalian ngapain ngacak-ngacak rumahku? Kenapa? Gak terima. Ya jelas aku gak terima lah. Ini kan rumahku. Emang kalau misalkan ini rumah kalian, kalian terima? Ya ini kan hari terakhir kamu, makanya kita itu mau ngasih kamu sesuatu biar kamu itu nggak bisa ngelupain hari ini, tau nggak? Kalian bertiga nih memang kebangetan ya. Kalian bertiga memang gak punya hati, tau nggak? Emang salahku sama kalian apa? Coba deh, selama aku ada di sini, emang aku berbuat salah apa enggak sama kalian? Salah kamu itu karena kamu tuh selama kamu di sini orang-orang tuh udah pada nggak respect sama kita, tau nggak? Ya itu mungkin karena perlakuan kalian, bukan karena sikap aku. Alah. Kalian harus sadar diri juga dong. Kalau kalian memang bagus sikap kalian ke orang lain, karena orang lain nggak bakalan berubah kok sama kamu. Karena kamu sok baik, tau nggak? Sok peduli sama orang di sini. Padahal ternyata hati kamu tuh busuk. Gak usah sosokan deh. Selama kamu gak ada di sini, hidup kita itu aman-aman aja. Dan orang di sekitar sini tuh hormat sama kita. Emang begini ya, kalau memang udah nasib jadi orang susah begini, memang selalu diperlakukan seperti ini. Aku gak ada salah, rumahku diacak-acak sama kalian. Oh ya, Mau kalian apa sih? katanya Zizi kamu mau pulang besok ya, biar aku percepat sekarang. Sekarang kamu pergi. Aja nih. Ya. Nih bawa. Maksud kalian apa sih? Maksud kamu apa, Fit? Supaya kamu tuh sadar diri ya. Kalau kamu pindah tempat dari sini, kamu gak bikin ulah dan gak usah sok baik, tau nggak? Aku gak pernah sok baik sama orang di sini. Ya memang dasarnya aja aku mau baik sama orang. Apa? Kamu baik? Ya ampun, kamu tuh ngaca dong. Kamu punya kaca nggak sih?
Kalau kamu memang nggak suka sama aku di sini, kamu nggak usah datang ke rumah aku. Kamu nggak usah ketemu sama aku. Kalian bisa pergi ke tempat lain kok. Ya justru karena kita nggak suka sama kamu, makanya kita mau kamu pergi dari rumah. Emang kamu yang beli rumah ini? Ya karena kamu ada di kampung kita. Ya udah, mana uangnya bayarin. Kalau memang kalian... Hah? Harganya ini rumah? Tahu sok kaya banget sih rumah gubuk aja kayak gitu. Kalau semisal orang kaya sok baik itu nggak apa-apa Bagas. Tapi kalau orang susah kayak kamu tuh, nggak pantas kalau dihargain Bagas. Emang kalau orang seperti kalian kan cuma ngehargai orang dari segi hartanya aja. Kalau Aku juga kenapa? ya nggak apa-apa, itu hak kalian dan itu urusan kalian. Cuman masalahnya dengan sikap kalian begitu sama aku, ya aku yang dirugikan, Nita. Jadi aku minta tolong, kita harus saling menghargai lah. Paling enggak kalau misalkan kalian nggak suka sama aku, ya udah kalian nggak usah lihat muka aku, nggak usah datang ke rumah aku. Kita mau ngehargain kamu, nggak ngaca ya kamu ya? Hah? Nggak ngaca, kamu tuh nggak sadar diri gitu. Mending kamu ngaca tuh, ngaca. Kamu tuh orang susah Bagas, kamu tuh nggak punya duit sama sekali. Iya, aku memang nggak punya duit. Terus apa ruginya buat kalian? Hah? Cuman gara-gara kalian nggak bisa dihargai lagi sama orang yang ada di sini. Hah? Harusnya kalian sadar diri juga dong. Dan aku rasa kalian juga orang yang nggak pernah punya hati dan nggak punya rasa kasihan sama orang lain. Kalian udah tahu rumah aku udah kecil seperti ini. Dan tempat tinggal aku juga begini. Aku nggak punya kerjaan, aku orang susah. Masih kalian perlakukan seperti ini. Kalian coba pikir seandainya kalian berada di posisi aku gimana. Dan diperlakukan seperti ini. Aku di sini sendirian. Ya jelas malu, jelas kita pergi dari desa sini. Mending kamu pergi aja dari sini secepatnya. Kalau bisa sekarang Bagas. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Harusnya... Kasian banget nih, jadi ceritanya kamu nih curhat ke kita ya, biar dikasihani sama kita gitu. Udah orang susah, nggak punya duit ya, rumah gubuk kayak gini ya, kasih sosok aja ya. Lengkap lagi ya kan? Orang tua nggak ada, kasihan banget deh hidup kamu Bagas. Mending kamu tuh ya hidup di bawah jembatan, cocok. Tapi kalau di sini tuh nggak cocok, kamu tuh kayak bener-bener kuman di desa ini. Aku juga gak pernah menyangka ternyata ada orang seperti kalian di zaman yang sekarang. Aku kira orang yang udah bersikap seperti kalian ini udah musnah dari dunia ini. Tapi apa? Sekarang ternyata masih ada. Mungkin di antara berapa juta orang yang hidup atau berapa miliar orang yang hidup, mungkin cuma 3 orang kalian yang sikapnya seperti ini. Dan semoga udah deh, nggak usah kebanyakan bacot. Kita itu di sini karena kita itu mau cepet kamu tuh pergi dari kampung ini. Tahu nggak? Aku kan sudah bilang hari ini hari terakhir aku bakalan pergi. Tapi aku minta tolong dong. Udah aku mau pergi dari sini, kalian masih mencari gara-gara sama aku. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Hah? Kamu terima aja. Anggap aja ini sebagai kenang-kenangan buat kamu. Karena kalau kamu bikin orang rugi, ya, kamu bakal bernasib lebih parah daripada ini, tahu nggak? Hah? Keberadaan kamu di sini udah merugikan kita. Hah? Biasanya orang itu menghargai kita dan menghormati kita. Karena kamu, orang udah gak hargai kita, tahu nggak? Terserah kamu lah. Kamu kan gila hormat tapi gak mau menghormati orang lain. Dan aku mau bilang sama kamu, kalau kamu pengen dihargai sama orang lain, kamu juga harus menghargai orang lain. Jangan menganggap diri kamu paling sempurna. Jadi sekarang mending kalian pergi dari sini. Aku juga muak melihat muka kalian bertiga. Kalian bertiga juga gak ada gunanya di sini. Yang ada ketika ada kalian di sini, ini bakalan ribut-ribut. Tetangga-tetangga sekitar juga bakalan terganggu, tahu nggak? Apa? Kamu mengusir kita bertiga? Heh Bagas, kita bertiga itu udah menguasai desa sini. Lucu ya omongan kalian bertiga. Aku juga ngebayangin aja, aku gak pernah bakalan ada orang seperti kalian bertiga. Kalau aku mah malu. Gila hormat tapi gak mau menghormati. Dan sekarang mendingan begini aja deh. Oke, karena ini hari terakhir aku di desa sini, aku bakalan pulang ke rumah aku yang sebenarnya aku kesini cuman pengen hidup tenang, pengen gak digangguin sama orang lain. Ya walaupun yang ganggu ada 3 orang seperti kalian, bahkan lebih parah aku pergi ke desa sini. Aku cuman bilang, aku gak mau ninggalkan sesuatu yang jelek di sini. Kalau misalkan aku ada salah sama kalian bertiga, aku minta maaf dan aku minta tolong kalian juga maafin aku. Meskipun kalian yang sering cari masalah sama aku, oke gak apa-apa, aku mengalah dan aku mau mengakui aku yang meminta maaf duluan sama kalian. Sebenarnya sih ya Bagas, yang benci sama kamu tuh bukan cuma kita bertiga, tapi sebenarnya banyak warga-warga sini yang benci sama kamu. Cuman ya mereka nggak berani aja gitu sama kamu. Tuh lihat sayang, aku tuh gatel-gatel tuh merah-merah. Gara-gara tuh
masuk ke rumah gubuk itu. Ah, dan Intan, itu kayaknya sih kuman-kuman yang ada di rumah ini. Jangan-jangan nih di baju kamu juga banyak nih kuman-kumannya ya kan? Makanya kamu tuh kalau mau kemana-mana itu pakai antiseptik biar ditempel kuman. Hari ini kamu udah makan belum? Kayaknya kamu belum makan ya, dari kemarin. Kasihan banget deh kamu. Dia kan belum kerja ya sayang, ya ampun. Gimana kalau hari ini kamu dikasih makan gratis sama aku dan suami aku, tapi kamu nyuci baju kita berdua dulu ya? Kamu jangan kurang ajar ya. Aku bukan pengemis, tau nggak? Meskipun aku orang susah, aku orang nggak punya, dan tempat tinggal aku cuman beginian, aku nggak bakalan ngemis-ngemis kok buat aku makan. Aku juga masih punya harga diri. Kalian nggak usah ngerendahkan harga diri aku begitu dong. Biasanya kamu minta kok kalau makan. Iya, ya itu. Sok malu deh, sok gengsi depan kita. Emang kamu tuh punya duit berapa sih? Punya biaya hidup untuk 1 bulan ke depannya? Masih nggak terpikir kan? Besok mau makan apa? Kamu masih bingung kan? Mau makan apa? Mau cari di mana ya kan? Pantes aja ya Bagas, kamu itu sampai sekarang nggak ada istri dan nggak ada yang mau sama kamu. Makanya ngaca Bagas. Kamu juga gak tahu kan kehidupan aku yang sebenarnya gimana. Banyak cewek-cewek yang ngejarin aku. Tapi aku juga nolak karena dia cuman ngelihat dari apa yang aku punya. Bagas, kayaknya kamu tuh kebanyakan ngimpi deh. Kayaknya kamu tuh harus bangun atau perlu kita siram nih biar dia itu bangun. Ya? Dia itu banyak banget yang ngejar-ngejar. Ya ampun Bagas, duh. Udah deh, mending kamu sadar diri ya Bagas. Mending kamu tuh ya jadi suruhan kita aja. Kamu tuh mending nyuci ya kan? Udahlah, Udah kita kasih duit sama kasih makan gratis. Udahlah, aku gak mau ribut-ribut lagi sama kalian. Mending kalian pergi deh dari sini. Urusan kita udah selesai. Ya, aku gak mau ada masalah juga. Dong. Udahlah sayang, mending kita pergi aja deh. Ya udah yuk, daripada nanti kita capek-capek keluarin energi ya kan sama si curut ini, mending kita pergi dulu yuk. Lagian kan kita udah berhasil tuh ngerjain rumahnya. Ayo. Ya udah, selamat bersih-bersih ya. Aduh. Ayo. Apa cucian aku? Ya udah, ambil dulu. Cucian begituan doang masih diambil. Kalau nyuci masih di sungai, gak usah sok-sokan deh. Ya emang ini kenapa? Hah? Aku heran. Emang aku punya salah apa sih sama mereka? Perasaan selama aku ada di sini, aku gak pernah bermasalah deh sama mereka. Tapi kenapa ya mereka selalu gangguin hidup aku? Mereka selalu ngacak-ngacak rumah aku. Coba aja mereka tahu siapa aku, pasti mereka gak bakalan begini. Tapi gak apa-apa lah. Hitung-hitung, aku di sini juga banyak belajar. Artinya semua jabatan yang aku punya itu yang ngebuat orang mau menghormati aku, bukan karena kepribadian aku. Jadi di sini aku bisa belajar, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik agar orang mau menghargai aku bukan karena jabatan yang aku punya, tapi karena memang kepribadian aku yang tulus dan baik sama orang. Tapi ngomong-ngomong, mana ya? Kok dia masih belum nyampe? Aku udah gak tahan sebenarnya buat di sini. Wah, karena dari tadi dia udah jalan. Atau jangan-jangan dia kesasar ya? Di sini kan juga jaringan juga susah. Atau mending aku beres-beres di sini dulu, terus coba aku cari ke depan. Ntar lagi siapa tahu dia udah ada di depan. Ya udah deh kalau begitu. Speed banget lagi. Ini bos kemana ya? Aku telepon barusan gak aktif. Terus kalau handphonenya bos gak aktif, aku harus nanya ke siapa? Aku kan gak ada yang kenal di daerah sini. Kasihan banget. Bos tinggal di desa terpencil kayak gini. Apalagi tadi aku lewat jalannya speed banget. Ini kalau mobil nanti salipan kan gak bisa. Aku heran deh sama bos Bagas. Kenapa dia betah banget tinggal di desa terkecil kayak gini?
Ya udah deh, mungkin aku harus nunggu ini ya, orang lewat. Soalnya aku kan nggak tahu di daerah sini. Wah, kayaknya ini ada orang lewat deh. Ayo. Gimana, kamu udah puas? Hah? Mas, Mas, Mbak, saya mau nanya, Mas. Nanya Jadi, apa? Saya di sini dari luar, Mas, orang luar. Jadi saya ke sini mau nyari Bagas. Oh, mungkin Bagas kalian yang... bertiga kenal. Oh, Bukan kenal lagi, ha? Dia tuh biang masalah di desa ini, tahu nggak? betul. Apalagi dia itu orangnya orang susah, terus ya baru pindahan aja, sok-sokan di sini, Mas. Dan perlu Mas ketahui, Gimana? satu desa di sini tuh gak suka banget sama yang namanya Bagas itu. Paling bentar lagi dia bakalan diusir sama Pak RT di sini karena dia tuh suka bikin masalah dan bikin resah Ya bener banget Mas. di kampung ini. Emang Emang Masnya nih ada perlu apa sih sama Pasti punya utang ya sama Mas? Oh Hah? iya, sampai kesini kan. Betul. Duh. Rentenir tuh kayaknya ya kan? Apa mungkin dia punya banyak hutang ya? Nah, itu dia. Makanya dia tuh pindah ke kampung kita karena dikejar-kejar sama, hah? Bisa jadi ya kan? enggak, Mas, dia nggak punya utang kok. Cuman saya mau ketemu sama si Bagas, jadi saya ada kepentingan sama dia. Jadi kehidupan dia gimana, Mas, di sini, Mas? Entah itu tentang ekonominya atau ya rumahnya kayak apa, Mas? Ya biasa aja sih Mas. Maksudnya ya rumahnya sih, kayak Udah mau roboh. Gak ya Gak layak dipakai. gak layak dipakai Mas. Jadi makanya warga sini itu juga ya merasa terganggu Mas, karena sikap dari Bagas itu ya bikin resah warga sini Mas. Udahlah, mendingan ya Mas batalin aja ketemu sama dia. Hah? Gak bisa diharapin. Hah? Emang apa yang mau diandalin sama laki-laki seperti itu? Ya, Dia tuh hidupnya sekarang miris banget. Ya, jangankan buat ngebantu orang, buat makan sendiri aja susah banget, tau nggak? Iya, Hah? tadi aja kita dari sana Mas, terus ya kita nawarin tuh kerjaan, tapi malah dianya gak mau. Emang ciri-ciri orang gak bersyukur seperti itu, udah susah, udah gak ada keluarga. Gini deh, Mbak, saya ada kepentingan lain mau ketemu sama si Bagas itu. Jadi saya kalau boleh minta tolong saya anterin ke rumahnya si Bagas itu. Tunggu dulu Mas. Mas mau ketemu sama dia karena Mas kasihan mau ngasih sumbangan sama dia. Hah? Jangan Mas ya. Kalau sampai Mas itu ngasih sumbangan sama dia, malah dia keenakan, tau nggak? Dia gak bakalan mau bekerja dan dia itu mengharapkan belas kasihan sama orang. Ya berarti Mas itu merasa bersalah juga nantinya, tau nggak? Iya, Hah? bener Bikin orang tuh. malas. Udah mending gak usah Mas, bantu-bantu Bagas itu ya gak pantas digituin Mas. Kalau Mas mau nyumbangin harta Mas di kampung kita, mendingan serahin sama kita aja Mas. Nanti kita bakal kasih sama Pak RT supaya Pak RT mendata orang-orang miskin di kampung ini, kecuali si Bagas itu. Iya nggak sih? Betul tuh Mas, iya. Kalau sama kita udah pasti amanah Nah, ya kan? bener Nanti banget. kita udah bakal sampein. Kalau misalnya sama si Bagas udah deh, jangan sekali-sekali percaya sama si Bagas itu. Udah deh, aku kan sudah bilang ke kalian bertiga, aku ada kepentingan lain sama si Bagas. Jadi gini deh, kalian biar mau nganterin aku, nanti aku kasih uang deh. Ya, Tolong nganterin aku sama si Bagas. Boleh tuh Mas. Kalau misal nih Mas minta bantuan sama kita ya harus dengan uang Mas gitu. Ya, Betul. gimana? Mau sekarang atau kapan nih? Atau Masnya mau ngopi-ngopi dulu apa gitu di rumah kita? Nggak apa-apa Mas. Enggak, soalnya saya keburu banget. Jadi saya keburu banget ketemu sama si Bagas itu. Ya udah, nanti setelah kalian temuin aku sama si Bagas, nanti aku kasih uang deh sama kalian satu persatu. Lumayan nih. Tapi tolong bener-bener anterin saya langsung ke rumahnya. Iya Mas, tenang aja. Mas sih kayak nggak percaya aja sama kita bertiga. Tunggu dulu, hah? Emang kamu ngasih imbalan berapa sama kita? Hah? Kita nganterin ke sana, kemudian Mas cuma ngasih uang 100.000. Kita mah rugi, hah? Iya, betul Ada loh. temannya 3 nih, hah? Setidaknya kasih imbalan kita 500.000 kek. Ya Mas kan nggak cukup lah 500.000. Kan 200. Ya udah jadi 1 juta aja. Udah deh, kalau masalah itu gampang. Kalian mau minta berapa bakal aku kasih nanti. Asalkan kalian, bos,
Bos, saya tadi nelpon Bos Bagas, nggak aktif, Bos. Anjir. Bos. Tunggu. Kok manggil bos? Mas. Jadi Orang miskin. Iya. Gak pantas dipanggil Rumahnya bos. aja mau roboh, masa dipanggil bos sih? gini ya Mbak, Mas. Sebenarnya ini bos saya, Bos Bagas, sebenarnya jutawan, Mas. Jadi dia bos besar. Cuman dia lebih memilih tinggal di pedesaan kayak gini, Mas. Karena katanya bos, dia nggak mau ganggu masalah pekerjaan, Mas. Dia pengen hidup tenang di pedesaan, gitu, Mas. Oh jadi bos ya? Ya ampun, kok kita iya. Kamu gak bilang sih, Gas? Iya, kita baru tahu ya kan. Aduh, kita minta maaf ya. Kalian bertiga masih berani ngomong lagi sama aku? Hah? Kalian bertiga udah ngacak-ngacak rumah aku, tahu nggak? Tiap hari aku digangguin hidup sama kalian. Sekarang kalian udah tahu kan siapa aku kan? Kalau aku cuma mau hidup mewah seperti yang kalian bilang, aku bukan nggak bisa. Itu udah kehidupan aku sehari-hari, tahu nggak? Cuman aku memilih buat tenang. Aku nggak pengen orang menghargai aku cuma gara-gara harta aku sama jabatan aku, tahu nggak? Ya, kita minta maaf. Kalian masih berani minta maaf sekarang, hah? Terutama kamu. Kamu yang jadi pemimpin dua orang ini buat ngacak-ngacak rumah aku. Dari kemarin aku udah sabar, aku bukan takut sama kamu, tahu nggak? Aku cuma ngehargai kamu karena kamu orang sini. Iya. Dan juga kamu udah 2 kali ya dalam sehari ini kamu gangguin aku. Tadi waktu aku lagi cari sayur, kamu juga gangguin aku. Kamu ngata-ngatain aku. Emang salahku apa sih sama kalian bertiga? Apa aku pernah minjem uang sama kalian bertiga? Apa aku pernah ngusik hidup kalian bertiga? Enggak kan? Ya enggak, Bagas. Nah, terus apa gunanya kalian begini sama aku? Yang ada kalian malah dibenci. Kalian malah nambah musuh, tahu nggak? Ingat, satu musuh lebih banyak daripada 1000 kawan. Tahu nggak kamu? Jadi jangan hobi buat nyari musuh. Sekarang, kalaupun aku mau, aku bisa buat ngusir kalian dari desa ini. Walaupun aku bukan asli orang sini. Tapi buat apa? Apa hasilnya buat aku? Nambah-nambahin kerjaan, gunanya nggak ada, tahu nggak? Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian pengen dihormati, kalau kalian pengen dihargai sama orang lain, kalian harus menghargai orang lain. Jangan kalian anggap orang lain itu lebih rendah dari kalian, tahu nggak? Kamu pikir sikap kalian dari kemarin-kemarinnya itu bisa dipuji sama orang lain? Enggak, yang ada orang lain bakalan benci sama kalian. Sekarang, aku nggak mau banyak ngomong lagi sama kalian. Urusan kalian masih belum selesai sama aku. Aku bakalan kasih pelajaran yang berharga buat kalian. Gas, aku minta maaf. Ya, sebenarnya aku pengen hidup tenang di desa ini. Ya, aku minta tolong sama kamu, jangan ganggu hidup aku. Dan aku percaya kalau kamu itu bisa melakukan apa saja. Karena kamu jutawan. Ya, kalau kita mah bisa diusir sama kamu ya bisa, Gas. Sekarang aku tanya deh sama kalian. Kalian pengen hidup tenang? Kenapa kalian nggak pengen ngelihat aku hidup tenang? Hah? Apa alasan karena kalian nggak bisa dihargai sama orang lain? Hah? Itu bukan gara-gara aku. Itu gara-gara sikap kalian bertiga. Sekarang kamu pengen dihargai tapi nggak mau ngehargai orang lain. Ingat apa yang kamu tanam, kamu bakalan memetik hasilnya. Kalaupun kamu nanam keburukan seperti itu, ya pasti keburukan juga bakalan menyertai kalian bertiga. Kalau kalian berbuat baik, ya pasti kebaikan bakalan menyertai kalian bertiga. Artinya, kebaikan menyertai kalian bertiga bukan dalam bentuk, nggak harus dalam bentuk harta. Entah kalian disegani sama orang, kalian dibutuhin sama orang, kalian selalu bermanfaat buat orang lain. Begitu, sangat disayangkan ya. Desanya juga bagus-bagus, orang ramah-ramah, tapi dirusak sama kalian bertiga. Kalau aku memang bener asli orang sini, aku bakalan usir kalian bertiga. Kalian bertiga juga cuman jadi pengganggu buat orang yang hidup di sini, tahu nggak? Ya sekali lagi kita benar-benar minta Udahlah, maaf. kalian pergi, gak usah minta maaf sekarang. Daripada aku tambah marah sama kalian. Iya. Udah, ayo. Permisi ya. Bos, saya bos sekarang harus pergi deh bos dari desa sini bos. Kayaknya warganya sudah kayak gitu bos. Ya, kalau yang lain mah baik-baik, Gung. Cuman 3 orang itu aja yang nggak pernah punya aturan dan nggak punya sopan santun sama orang lain, Gung. Mereka maunya dihargai dan maunya disegani, tapi mereka nggak mau menghargai orang lain. Aku udah tenang sebenarnya hidup di sini. Cuman ya gara-gara 3 orang itu. Ya, mungkin aku menenangin pikiran dulu deh di rumah.
aku mau kembali seperti kegiatan awal ya. Aku kerja, ya aku traveling, ya intinya aku mau ngelakuin apa yang aku suka, Gung. Dan aku minta tolong bilang sama semua klien aku, dalam waktu sebulan sampai 4 bulan aku gak mau diganggu masalah kerjaan, Gung. Ya aku udah gagal buat hidup tenang di sini, Gung, di desa terkecil ini. Padahal kan harapanku ya orang-orang bisa menghargai aku karena kepribadian aku. Ternyata di sini aku juga bisa banyak belajar. Kalau orang gak punya jabatan dan gak punya apa-apa, gak bakalan dihargai sama orang. Ya contohnya mereka bertiga, walaupun gak semua orang bakalan seperti itu, cuman sebagian orang akan bersikap seperti itu. Kalau orang gak punya apa-apa gak bakalan dihargai. Ya udah, kalau begitu daripada kita lama-lama di sini, aku juga pengen cepet-cepet istirahat. Mending sekarang kita langsung pulang aja. Bisa aku nggak yang nyetir, Bu? Nggak capek, Bos? Udahlah, nggak apa-apa. Aku juga lama kan nggak nyetir mobil. Ya udah, Bos.